Berikan dengan tidak diberikan secara egois gitu loh. Iya. Kalau kamu bertanya begitu itu kan saya nggak bisa jawab gitu loh. Kalau saya nggak bisa jawab, saya akan belajar lagi. Itu. Coba kalau kamu nanya sesuatu yang sudah dibahas 10 abad yang lalu, gampang saya jawab itu. Udah pertanyaan begitu udah 100 kali, ya kan? Persoalan mati ini telah dibahas sejak dulu. Tetapi banyak orang yang membahas ini panjang lebar tapi tidak memberikan perspektif yang benar, tapi malah bikin bingung. Kenapa? Mati menurut kebanyakan orang adalah tidak bernafas, misalnya gitu. Ya, banyak orang loh yang tidak tahu bahwa mati adalah matinya batang otak, begitu. Bahkan saya lihat tuh kemarin saya lihat-lihat di YouTube, di short YouTube itu kan diajari via itu untuk bikin short YouTube. Nah kemudian saya lihat tuh ada eh, namanya Kiai Haji Saiful Karim. Gak tahu siapa ini, saya baru lihat itu. Ya, dia mengatakan bahwa sebenarnya kita bernafas itu latihan mati dan hidup, gitu. Jadi kalau mengeluarkan nafas itu berarti malah hidup. Kalau kamu mengeluarkan nafas itu sebelum narik kembali itu sebenarnya mati. Kalau narik nafas berarti hidup. Lah kayak gitu tuh bener apa enggak? Kalau ketemu Pak Riyu Hasan, argumentasi itu itu argumentasi yang ngarang namanya, itu tidak scientific gitu. Dan itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lebih filosofis lagi gitu. Tidak membahas teknis itu memang, tetapi filosofinya itu masih bagus sekali gitu. Luar biasa memahami mati kemudian membedakannya dengan wafat misalnya. Apa? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Surat apa itu? Jangan kelamaan. Az-Zumar ayat halaman kedua, ayat berapa? Ya, halaman kamu menyebutkan halaman kanan kiri atas bawah itu lebih gampang dibandingkan menyebut ayatnya. Ya. Ayat berapa? 42 loh gitu. Ya. Ini kan orang nggak ngerti aja ya. Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ayat ini sering saya kutip kan. Allah mewafatkan seseorang. Al-anfus itu di situ diartikan dengan apa tuh? Jiwa. Loh padahal jiwa dengan seorang kan beda. Jadi yang diwafatkan itu jiwa atau orang? Loh gitu. Makanya nafas kadang-kadang diartikan orang, tapi kadang-kadang diartikan dengan jiwa, itu problem tuh. Ya. Kalian harus mengkaji ini secara lebih detail lagi. Ini siapa yang jurusan tafsir hadis silahkan dikaji. Allahu yatawaffal anfusa. Berarti kalau anfus di sini yang tepat diartikan jiwa atau orang? Loh yang diwafatkan siapa? Yang diwafatkan jiwa atau orang, Bil? Hah? Loh yang diwafatkan orang atau jiwa? Wong Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, ketika matinya. Allah mewafatkan anfus itu ketika matinya. Dan yang tidak mati wallati lam tamut fi manamiha. Dan yang tidak mati, yang belum mati ya, diwafatkan di dalam tidurnya. Berarti wafat itu belum tentu mati. Kalau mati pasti wafat, begitu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Itu konsep Islam. Allah mewafatkan manusia ketika matinya, dan yang belum mati diwafatkan di dalam tidurnya. Kalimatnya bagus kan? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Maka Allah menahan itu. Nah ini membayangkannya gimana kamu? Para saintis ini nanti mengkritik ini, ya. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Jadi yang mati itu berarti ditahan oleh Allah. Ya gitu. Ya.
Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursil ukhra ila ajalin musamma, dan melepaskan yang lain sampai pada batas waktu tertentu yang kamu bilang tadi itu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, dan itu konvergen. Nah, ini menariknya. Nah, nanti kita bikin pertandingan tuh antara konsep Islam ini di dalam Al-Qur'an ini dengan yang ada di buku Sapiens. Yang tadi kalian bilang tadi itu. Intinya kalau di dalam buku Sapiens itu kalian mati itu hanya persoalan kesalahan teknis. Jadi kalau bisa diselesaikan itu permasalahan teknis tadi itu, maka kalian akan hidup abadi. Maka ini kaum saintis ini sekarang proyeknya itu ada 3 itu. Yang pertama bisa hidup abadi, yang kedua adalah mewujudkan kebahagiaan, dan yang ketiga adalah kolaborasi. Nah, gitu. Nah, kamu masih membahas 14 abad yang lalu itu, persoalan 10 abad yang lalu yang diperdebatkan ya, kemudian ketemu yang ini haram, ini makruh. Yang lain sudah pergi ke Mars, kamu masih sibuk dengan urusan soft sholat, ya kan? Aduh, ketinggalan betul kalian ini. Ini yang disebut dengan elit agama itu sukanya menjawab sesuatu yang sebenarnya nggak ada pertanyaannya. Itu, ya makanya kalian belajar yang benar itu. Ya pelajari agama ini dengan baik, kemudian pelajari sains, kuasai dengan baik. Ya kita ini semua harus melakukan itu. Paham ya ini? Nah, konsep di dalam Islam tadi, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan manusia ketika matinya, dan yang belum mati diwafatkan di dalam tidurnya. Itulah sebabnya kalau kita mau tidur, kita berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Seolah-olah kita mau mati itu. Kenapa? Tidur tadi itu, wafat tadi itu seolah-olah adalah gambaran kematian. Maka doanya adalah bismika, dengan namamu ya Allah, Allahumma ahya, aku hidup, wa bismika, dan dengan namamu amutu, aku akan mati. Jadi kita nanti malam itu akan wafat. Wafat itu memiliki ciri-ciri yang mirip dengan mati gitu. Ada banyak ciri yang mirip antara keduanya itu. Misalnya itu, kalau kamu nanti malam itu Imrok mimpi ketemu cowok cakep gitu, tiba-tiba kamu dibangunkan oleh Naila, kamu marah nggak? Baru sebentar gitu loh, ya mimpinya itu kamu bangunkan itu, padahal baru sebentar rasanya. Tapi nanti malam bisa saja kamu dikejar sama cowok jelek atau dikejar oleh anjing gila, ya kan? Lari kamu, sudah lari kemana-mana, nggak dapat tempat yang aman. Itu rasanya gimana? Lama atau sebentar? Lama sekali, padahal kan ya cuma sebentar. Maka kemudian kematian itu digambarkan seperti itu oleh Islam. Itu juga digambarkan di dalam hadis. Kalau orang baik maka menunggu hari kiamat setelah mati. Nanti sampai hari kiamat itu rasanya cuma tidur semalam saja gitu. Maka kemudian tidur ini pun dijadikan sebagai gambaran kita mati. Mati itu wafat kan? Tidur ya wafat gitu. Tidur wafat, mati juga wafat. Nah, kemudian dibangkitkan. Maka doa kita adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Padahal mati apa enggak? Enggak, padahal cuma tidur. Tetapi doa kita itu agar kita ingat nanti itu kita akan dibangkitkan kembali setelah kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Gitu. Oke, sampai di sini bisa ditangkap? Berarti konsep Islam ada kematian? Ada. Dan di 3 ayat di dalam Al-Quran
Ada tadi itu bahwa kita semua ini akan menemui ajal kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada 3 ayat di dalam Al-Qur'an yang bercerita tentang, yang membicarakan tentang bahwa manusia akan merasakan kematian. Setiap manusia akan merasakan kematian. Ada di surat apa itu? Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. 1. Yang kedua di surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul mauti summa ilaina turja'un. Nanti kita semua ini akan mati dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah orang-orang yang tidak percaya kepada kematian itu baru ada sekarang? Nah, sampai hari ini belum ada bukti, walaupun tadi itu sudah ada proyek untuk mendapatkan keabadian di dunia ini. Jadi kalian nggak mati, itu kan sudah ada nih, proyeknya adalah proyek mendapatkan keabadian hidup. Yang ada adalah memperpanjang usia. Itu, memperpanjang usia. Seperti orang mana? Yang usia harapan hidupnya tinggi, orang Jepang misalnya. Ya, saya setuju kalau orang mati terlalu cepat itu karena kesalahan teknis, itu saya setuju. Dan banyak orang mati bukan karena takdir. Nah, ini takdir itu harus kalian ubah perspektifnya. Ya, karena banyak ini orang salah dalam memahami takdir. Takdir itu kan berasal dari kata qadaro. Qadaro yuqaddiru takdir. Qadaro berasal dari kata qadaro. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kadar. Kadar itu apa artinya? Takaran atau ukuran. Kalian itu sudah diberikan ukuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kalian ini mati dalam usia berapa? Mungkin 100 tahun. Karena di dalam buku Sapiens itu dikatakan gimana? Tidak ada artefak yang menjadi bukti bahwa ada manusia berusia lebih dari 100 tahun. Di masa yang lalu tidak ada orang yang berusia lebih dari 100 tahun yang ditemukan sebagai artefak. Cuma kan itu juga belum bisa menjadi bukti bahwa yang dikatakan oleh Al-Quran salah. Karena siapa? Nabi Adam usianya berapa? 1000 tahun. Dari mana kamu tahu? Tidak ada di dalam Al-Quran. Adanya di mana? Yang jelas tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada adalah Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Berarti Nabi Nuh, saya mengatakan begitu ya, diutus, ini tafsirnya, diutus itu 950 tahun. Berarti usianya bisa lebih dari 950 tahun gitu. Lah kok nggak ada artefaknya? Jawabannya gimana? Ya bisa saja belum ditemukan atau bisa saja apa? Ya bisa saja nggak akan ditemukan, nggak tahu ada di mana kuburannya, atau misalnya hancur misalnya, kan bisa saja. Wong makamnya siapa itu yang dibom itu? Dibom oleh ISIS itu. Berani-beraninya itu ISIS itu ngebom makam Nabi Yunus. Kok nggak kualat itu gimana itu? Kualat itu kan paradigmamu ya kan? Paradigma yang kamu bawa dari kampung. Kualat-kualat itu. Udah ketemu? Nah, kembali lagi ke tadi. Jadi, tadi ada orang yang kalau di dalam Al-Quran dikisahkan hidup lebih dari 950 tahun berarti. Ya. Padahal tadi di dalam buku Sapiens dikatakan bahwa tidak ada artefak yang menunjukkan bahwa ada manusia yang hidup lebih dari 100 tahun. Ya, jawabnya gimana? Ya biasa aja, justru karena itulah maka Al-Quran mengabarkan, loh kan gitu. Ya. Nah, di dalam statement-statement yang lain yang sering saya bilang, Al-Quran sudah menunjukkan bahwa dia benar ketika mengatakan tentang segala sesuatu yang bisa diverifikasi, ternyata Al-Quran benar. Nah ini
ya bisa saja ini adalah sesuatu yang unverifikatif, begitu. Paham nggak? Itulah sebabnya kemudian Al-Quran menceritakan, karena di dalam pikiran kita ini aneh juga ada orang hidup sampai 950 tahun, loh gitu. Gimana itu? Ya, lama banget itu. Itu kalau perkembangan selnya atau penuaan selnya itu kayak kalian itu udah tunuk-tunuk itu, pakai tongkat itu, jalannya pakai apa itu? Ya, paham? 950 tahun. Nah, gitu loh, ya. Nah, jadi bagaimana tuh? Menghadapi ini gimana? Kalian baca Al-Qur'an, ada informasi bahwa ada orang yang hidup 950 tahun, tapi kalian baca Sapiens yang mengatakan bahwa tidak ada artefak yang menjadi bukti bahwa ada manusia yang berusia lebih dari 100 tahun. Gimana? Loh kan itu tidak bisa jadi bukti bahwa Al-Qur'an salah, ya kan? Belum kan? Belum bisa, loh gitu loh. Kalau belum itu nanti kemungkinannya ada gitu. Karena mereka membangun asumsi bahwa ya nanti agama itu akan berakhir. Agama itu hanya ya memberikan semangat agar kita jadi orang baik, ya, gitu. Perspektifnya begitu. Tapi kalau kita kan tidak. Kalau kita sudah membangun perspektif bahwa Al-Qur'an ini benar. Karena tadi Al-Quran mengatakan tentang segala sesuatu yang bersifat verifikatif ternyata semuanya terbukti. Maka ketika mengatakan tentang segala sesuatu yang unverifikatif harus kita imani. Itu. Nah, urusan kematian ini sampai hari ini ternyata tidak ada orang yang hidup abadi. Tidak ada orang yang hidup selamanya, itu tidak ada. Pasti menemukan kematian, akan menemui ajalnya. Bahkan di dalam Al-Quran, nah di dalam kalangan umat Islam sendiri itu kan juga terjadi perdebatan. Misalnya Nabi Khidir itu masih hidup apa enggak? Ternyata kan sebagian orang mengatakan dia sudah mati. Nabi Khidir itu sudah mati. Makanya kalian jangan percaya kepada ilmu laduni yang ketemu Nabi Khidir itu. Itu dibuat-buat semua itu. Coba kalian cek itu di Google itu. Itu tetangganya Ayu itu kan. Yang ketemu Nabi Khidir, kemudian anaknya datang. Oh tadi Nabi Khidir tuh kejar terus hilang. Pasti selalu begitu ceritanya. Ya. Ceritanya dibuat-buat itu, seolah-olah luar biasa gitu. Padahal ya itu karang-karangan aja gitu. Ya, kalian pilih mana? Nabi Khidir sudah meninggal atau masih hidup? Kalau hidup itu juga nggak ada implikasinya bagi kalian, loh gitu loh kira-kira. Ya, maka ya sudah, anggap saja Nabi Khidir ini sudah meninggal. Kalau ada orang berpikir bahwa nanti manusia tidak akan mati, ya anggap saja itu sebagai imajinasi. Seperti dulu ada juga banyak orang yang berimajinasi bahwa setelah kematian ini tidak ada kebangkitan kembali. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Begitu. Berarti kan sudah ada orang yang punya perspektif begitu. Padahal setelah kematian ada kehidupan gitu. Nah, sekarang ada orang yang berusaha agar tidak ada kematian. Begitu. Nah, kalau sudah begitu gimana? Ya, saya tetap milih ini. Sampai hari ini masih kuat argumentasi bahwa Al-Quran ini adalah benar. Secara saintifik ya, kita sudah membuktikan bahwa Al-Quran ini benar. Maka Al-Quran ini kita jadikan sebagai pegangan. Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, tetapi kalau tadi itu ada orang yang punya perspektif bahwa sebenarnya usia kalian ini tidak hanya sampai 100 tahun misalnya. Ya bisa saja gitu. Itu kan sama dengan di masa lalu usia harapan hidup manusia, terutama perempuan cuma berapa kemarin? Orang Eropa itu usia harapan hidupnya cuma berapa rata-rata? Menopause itu adalah problem baru. Karena apa? Karena kemudian ditemukan teknologi yang bisa membantu perempuan melahirkan. Padahal sebelumnya perempuan yang melahirkan itu banyak yang mati. Karena banyak yang mati itu maka ya kemudian nggak ada perempuan yang sampai hidup tua itu nggak ada. Berapa?
Harapan hidup di Eropa tahun 1960 itu 30 sampai 40 tahun. Nah kan muda itu. Berarti kamu mati 20 tahun yang akan datang kira-kira. Nah, sekarang sudah ada orang-orang yang hidup dengan usia yang jauh lebih panjang 2 kali lipat. Di Jepang, orang-orang yang hidup pada usia sampai 100 tahun sudah makin banyak begitu. Ya toh? Itu artinya apa? Kita nggak tahu Allah memberikan usia kepada kita itu berapa. Nah, itu adalah takdir mestinya. Takdir itu kadar, seperti itu loh. Lampu itu kan dikasih takdir oleh yang bikin lampu. Tapi bisa nggak putus sebelum takdirnya itu sampai itu? Kalau nggak dikasih ajal gimana? Ya bangkrut perusahaan. Wong hidup terus. Maka dikasih batas waktu. Batas waktunya ini garansi. Kalau sampai sebelum setahun mati diganti, kan gitu toh. Laptop kalian juga begitu. Kalau setahun sudah rusak diganti. Kenapa? Sudah dikasih itu kadarnya, dikasih ajalnya itu. Misalnya nih lampu nanti akan bertahan 3 tahun Pak. Tapi mungkin nggak sebelum 3 tahun mati. Kalau dilempar apa gitu misalnya, mati kan? Atau kamu bawa nggak hati-hati, mati. Itu kesalahan teknis, gitu. Jadi banyak orang mati, tapi sebenarnya dia belum sampai pada ajalnya, loh, batas waktunya. Berarti proyek keabadian tadi itu untuk tidak mati itu, ya orang boleh-boleh saja. Sudah dari dulu ada orang berpikir yang semisal itu. Sejak zaman Mesir kuno sudah ada orang yang berpikir untuk mendapatkan keabadian. Nah, oke. Dari situ ya. Nah, kemudian kesalahan perspektifnya lagi di zaman lalu adalah konsepsi tentang individu atau individu. Nah, ini kalian kaji juga nih. Kalau kalian mengkaji ini, kalian akan menemukan kekeliruan perspektif yang ada di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama hebat, terutama ulama-ulama tasawuf. Nah, gitu. Wah, ini nanti terjadi revolusi besar gitu. Ya. Kalian akan menemukan bahwa perspektif-perspektif mereka itu ternyata cuma otak-adik gadok, ngarang. Kenapa? Karena membicarakan orang, membicarakan pikiran orang, tetapi ngarang dari luar. Seperti siapa? Aristoteles mengatakan tentang gigi perempuan, tapi dia tidak mau nyangap istrinya. Sehingga kemudian dia mengambil kesimpulan yang keliru bahwa gigi perempuan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan gigi laki-laki. Nah, pada zaman lalu orang membicarakan tentang nafsu dan lain sebagainya itu. Misalnya yang dilakukan oleh siapa? Itu Sigmund Freud, ya, tulisannya Freud itu. Kemudian dengan siapa lagi yang sering disebut itu Jung, ya. Itu membicarakan tentang pikiran manusia itu tidak dengan membelah otak, dengan tidak melihat otaknya, tetapi ngarang aja, dilihat kecenderungannya. Padahal kan variannya itu banyak sekali. Nah, tapi kalau sekarang kan tidak. Sekarang orang mau melihat pikiran orang, ya. Bisa kan sekarang kan? Ya, bahkan kemudian bisa dibahasakan ya kan? Begitu. Nah, kalau sekarang itu teknologi terbaru bisa melihat itu apa yang terjadi pada otak itu dengan cara ya dilihat aja, dibelah otaknya sekarang, dilihat secara langsung. Misalnya itu kecenderungan orang yang homoseks sama yang tidak homoseks itu beda itu. Nanti kelihatan tuh otaknya tuh dilihat, di-scan, kelihatan. Kalau dulu kan nggak ada. Nah, karena belum ada itu, maka kemudian banyak orang ngarang. Terutama di zaman Yunani kuno, kemudian membagi manusia ini menjadi 2 elemen. Yang pertama adalah jasmani dan yang kedua adalah rohani. Maka kemudian muncul konsep bahwa manusia adalah makhluk yang terdiri atas 2 elemen yang tidak bisa terbagi. Maka manusia disebut sebagai individu.
Tapi juga banyak di Jawa ini dulu juga mengatakan bahwa batu itu juga memiliki jiwa, ya kan? Namanya apa? Animisme. Itu batu, pohon, itu semuanya punya jiwa. Padahal nggak punya nafas. Lo gimana coba? Gimana? Bulat kan? Nggak selesai nih. Jawaban saya ini pasti nggak menyelesaikan masalah ini, ya. Kenapa? Oh, ini perdebatan yang harus kita kaji terus itu. Tapi setidaknya kemudian membuka wawasan kita bahwa konsepsi-konsepsi tadi itu masih sangat terbuka untuk kita perdebatkan. Kemudian orang berbicara tentang hati, ya kan? Banyak kan yang bicara tentang hati. Betul? Wah, itu harus tidak boleh hanya menggunakan pikiran, tapi harus menggunakan hati. Loh, padahal maksudnya menggunakan hati itu apa? Hah? Ya, menggunakan hati itu apa? Jangan hanya menggunakan pikiran, tapi menggunakan hati. Maksudnya gimana? Loh, itu salah itu. Karena fungsi hati bukan untuk itu. Hati yang ini loh ya. Hati yang itu loh. Kalau ayam itu hati ampela yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu loh. Ya. Bukan itu. Nggak ada hati untuk apa? Untuk mikir itu nggak ada. Nah, maka kalian harus merekonstruksi tafsir. Qalb itu apa? Yang ada di situ itu. Qalb itu bukan ini, bukan yang tadi itu hati ampela itu. Oh, qalb itu ya ini. Ya. Bukan hati ampela itu bukan, tapi qalb itu ya pikiran itu yang ada di kepala. Tapi kemudian kenapa kok yang disebut adalah allati fisudur gitu. Yang disebut Al-Qur'an adalah fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fisudur. Nah, gimana tuh? Gimana? Nah, kalau qalb gitu, qalb itu kan cuma menggambarkan bahwa itu terjadi bolak-balik. Kalau kamu mikir masih bisa lah dicarikan argumentasinya bahwa yang dimasukkan dengan qalb itu adalah pikiran. Sumbernya adalah otak, begitu. Dan sesuai dengan riset modern yang dimaksudkan dengan tadi itu yang menjadi sarana untuk kita itu berubah gitu apa? Ya pikiran dari mana? Dari otak, begitu. Paham? Pikiran dari otak, bukan dari hati. Kalau hati ampela itu bahasa Arabnya apa, Bil? Apa? Apa? Kabidun al-kabidu. Itu hati ampela.